Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah keperawatan gerontik, khususnya tentang topik tren dan isu dalam keperawatan gerontik. Materi kita meliputi yang pertama, saya akan membahas dulu tentang definisi apa itu tren, apa itu isu. Kemudian kita akan membahas tentang isu-isu terkini dalam topik situasi kesehatan atau keperawatan gerontik terkini, dan yang ketiga adalah analisis situasi menggunakan metode SWOT untuk membaca kecenderungan atau menganalisis kecenderungan perkembangan keperawatan gerontik ke depan. Dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang kita bicarakan. Ada dua topik, yaitu isu dan tren. Kedua hal ini tidak bisa dibedakan, jadi ini tentang arah perubahan dan perkembangan di masa depan yang harus bisa kita kelola dan dipersiapkan. Dan yang kedua adalah tentang topik yang paling banyak dibicarakan dalam perkembangan keperawatan gerontik ini. Kalau kita lihat skema di bawah, pada bagian bawah slide ini, bahwa periode kehidupan kita itu dibagi dalam 3 tahap, yaitu masa lalu, masa kini, saat ini, dan masa depan. Kalau kita kaitkan dengan tren dan isu, maka yang dimaksud isu adalah apa yang terjadi hari ini. Jadi tentang hari ini, tentang saat ini. Jadi deskripsi yang paling tepat untuk menggambarkan hal ini adalah topik yang paling banyak dibicarakan, atau inilah yang kita sebut isu. Yang kedua, ada perubahan atau perkembangan di masa depan yang harus bisa kita antisipasi, itu kita sebut tren atau kecenderungan. Isu dan kecenderungan ini harus berdasar data yang valid dari sumber yang terpercaya. Sebagai saintis, sebagai ilmuwan, kita tidak membicarakan kecenderungan di masa depan berdasarkan ramalan semata, kita bukan tukang ramal. Jadi kita mendasarkan isu dan tren ini kepada data yang valid. Mari kita lihat ya. Ini adalah grafik tentang piramida penduduk dari tahun 1971, tahun 1990, tahun 2005, dan tahun 2020. Dari 3 piramid sampai piramid keempat hari ini kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan perubahan jumlah penduduk berusia lansia, yaitu di atas 60 tahun, dari tahun 1971 sampai tahun 2020 hari ini. Kita lihat data terakhir dari sensus penduduk tahun 2010 dan proyeksi sampai pada tahun 2019 ini, kita lihat bahwa usia 60 tahun ke atas sampai 75 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, kecenderungannya melebar, kecenderungannya bertambah. Jadi kalau kita lihat piramida awalnya pada tahun 71, piramidnya meruncing ke atas, dalam arti kata jumlah penduduk berusia lansia itu kecil sedikit, kemudian semakin lancip, semakin tumpul, dan saat ini menurut data jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas itu sudah melebihi 7% dari populasi.
Kecenderungannya berdasarkan data di masa lalu kemudian diproyeksikan ke depan oleh Badan Pusat Statistik atau Biro Pusat Statistik. Tahun 2020 ada 27,1 juta jiwa lansia. Tahun 2025 nanti diproyeksikan sudah mencapai 33,7 juta lansia, dan pada tahun 2035 diproyeksikan bisa mencapai 48,2 juta jiwa atau sekitar 50 juta jiwa. Mari kita lihat situasi saat ini sesuai dengan rencana data dalam yang tercantum pada Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia tahun 2016-2019. Sudah saya katakan tadi bahwa jumlah lansia di Indonesia melebihi 7% atau sudah mencapai 7% lebih dari populasi. Oleh karena itu, Indonesia kemudian dikategorikan sebagai salah satu negara yang berstruktur penduduk tua. Kemudian apa yang bisa kita lihat dari, kita baca kecenderungannya dari data demografi lansia yang bertambah jumlahnya ini. Poin kedua, kita lihat bahwa masalah utama lansia adalah terjadinya penurunan fungsi biologis akibat proses degeneratif. Maka dengan demikian kasus-kasus penyakit tidak menular yang diakibatkan oleh proses degeneratif seperti stroke, hipertensi, gangguan kardiovaskuler, gangguan metabolik, diabetes mellitus misalnya, itu akan semakin bertambah juga. Poin ketiga, dari data ini bisa kita lihat bahwa proses degeneratif kemudian juga menimbulkan penurunan imunitas, sehingga penyakit menular juga akan tetap tinggi. Di sisi lain, kita bersyukur bahwa dari lebih dari 7% lansia tadi, di atas 70% itu tingkat disabilitasnya atau tingkat kemampuan beraktivitas dalam hidup sehari-hari cukup mengembirakan. Masih banyak lansia kita yang menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi, yaitu di atas 70%. Hanya sekitar 20% lebih yang sangat membutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan, bantuan dari keluarga, dan bantuan dari tenaga profesional lainnya. Demikian pula angka kesakitan lansia menunjukkan grafik menurun dari tahun 2004 sampai tahun 2014 terakhir yang ada di data ini. Ini menunjukkan bahwa ada perbaikan tingkat kesejahteraan dan tingkat kesehatan secara umum dari populasi kita di Indonesia. Bisa kita artikan ini sebagai hasil nyata dari pembangunan kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dari masa ke masa. Kemudian mari kita analisis situasi menggunakan metode SWOT. SWOT itu singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, O-nya opportunity, dan T-nya adalah peluang atau tantangan, tersebut threat. Kita lihat kekuatan apa yang kita miliki. Dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia diidentifikasi bahwa kita memiliki kekuatan sudah adanya komitmen global yang dituangkan dalam Deklarasi Madrid tahun 2002 tentang Plan of Action on Aging tahun 2022. Kemudian yang kedua, secara nasional
pemerintah kita sudah punya komitmen yang kuat untuk memperhatikan kesejahteraan lansia. Mengapa kesejahteraan lansia ini perlu mendapatkan perhatian? Karena ini adalah masa depan kita semua. Jadi Anda yang saat ini mungkin berusia 16-17 tahun, berarti dalam 40-45 tahun ke depan itu sudah pasti akan memasuki masa lansia kalau sempat mencapai usia tersebut. Jadi ini adalah masa depan kita semua. Karena itu mulai dari saat ini secara nasional kita harus punya komitmen yang kuat untuk mempersiapkan masa depan lansia yang sehat. Yang ketiga, bentuk lain dari adanya komitmen tersebut, sudah ada penetapan Hari Lanjut Usia Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Mei. Kemudian sudah ada payung hukum tentang penyelenggaraan kesehatan lansia di puskesmas dan rumah sakit, termasuk Permenkes yang saya sebutkan ini, Permenkes nomor 25 tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia. Kemudian seterusnya, tersedianya sarana pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas, rumah sakit, kabupaten, kota, dan rumah sakit provinsi di seluruh Indonesia. Dan kekuatan berikutnya adalah adanya kebijakan dari beberapa pemerintah daerah yang telah memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan lansia. Kita lihat berikutnya, weakness atau kelemahan. Jadi kita harus menyadari bahwa pada setiap kita ada kekuatan dan pasti ada juga kelemahan. Menyadari kelemahan adalah sesuatu hal yang baik untuk mengantisipasi atau menutupi kelemahan tersebut dengan potensi-potensi lainnya yang kita miliki. Misalnya, diidentifikasi bahwa belum semua puskesmas atau rumah sakit memiliki tenaga terlatih dalam bidang pelayanan kesehatan lanjut usia. Situasi ini harus diatasi dengan memperbaiki keadaan, menutupi kelemahan ini dengan cara semua puskesmas dan rumah sakit harus memiliki tenaga terlatih dalam pelayanan kesehatan lanjut usia. Jadi dokter geriatri, perawat gerontik harus disediakan. Ini adalah tren, ini adalah kecenderungan yang harus kita baca. Berarti perawat mulai dari sekarang harus punya perhatian lebih, bukan hanya kepada misalnya keperawatan yang populer, keperawatan darurat, keperawatan anak, maternitas, perawatan dewasa, medikal bedah, tetapi juga keperawatan gerontik. Kelemahan lain diidentifikasi bahwa belum semua puskesmas dan rumah sakit memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan lansia. Maka dengan demikian, tentu strategi pemerintah ke depan untuk menghilangkan unsur yang ini, kelemahan ini adalah menyediakan sarana yang menunjang pelayanan kesehatan santun lansia. Dan seterusnya silahkan dibaca kelemahan-kelemahan lainnya. Ini cukup banyak yang diidentifikasi. Misalnya belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan. Jalan keluarnya adalah memperbaiki pencatatan dan pelaporan. Kurangnya pengetahuan dan perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap permasalahan kesehatan lansia mesti diatasi dengan peningkatan edukasi tentang kesehatan lansia dan seterusnya. Jadi dalam analisis
dengan metode SWOT ini, kekuatan dan kelemahan ini kita anggap sebagai faktor internal pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan tenaga-tenaga kesehatan di dalamnya. Sedangkan O dan T, peluang dan tantangan, biasanya kita sebut sebagai faktor eksternal, jadi di luar Kementerian Kesehatan. Kita lihat apa O-nya. Opportunity ini adalah hal yang positif, jadi kekuatan dari faktor eksternal. Adanya peraturan perundang-undangan tentang kewenangan desa yang meliputi pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peningkatan kesejahteraan lansia misalnya. Ini adalah sektor pemerintahan desa, jadi di luar pemerintahan Kementerian Kesehatan, tetapi merupakan peluang yang bisa kita manfaatkan untuk menjalin kerjasama dalam peningkatan kesehatan lansia. Peluang lain adalah adanya kewajiban perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menyediakan dana CSR namanya, Corporate Social Responsibility. Jadi perusahaan ini harus bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat di sekitarnya dengan memberikan bantuan dana yang nanti akan dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk memperbaiki kesejahteraan sosial, termasuk kesejahteraan lansia dan seterusnya, ya. Kemudian tantangan adalah faktor negatif yang berasal dari luar. Kita lihat belum semua komisi daerah di tingkat provinsi berfungsi optimal. Jadi ini maksud komisi daerah ini komisi tentang peningkatan kesehatan lansia. Yang kedua, masih kurangnya komitmen sebagian besar unsur pemerintah daerah dalam memperhatikan kesejahteraan lansia. Demikian sejumlah tantangan yang masih harus kita atasi. Silahkan dibaca selanjutnya. Kemudian kita lihat bahwa rencana aksi peningkatan kesejahteraan lansia ini merupakan bagian dari program kesehatan keluarga yang terintegrasi, ya, dengan menggunakan pendekatan siklus kehidupan. Jadi mulai dari 1000 hari kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan, ya. Jadi mulai dari ibu hamil sampai bersalin, bayi dan seterusnya. Kemudian anak sekolah sampai remaja, kemudian membentuk rumah tangga. Nah, memperbaiki layanan berkualitas bagi lansia ini kita pisahkan dulu, kita perbesar. Itu meliputi program-program pelayanan kesehatan baik preventif maupun promotif. Demikian pula tentu pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif. Tetapi dalam hal lansia ini kita utamakan pelayanan kesehatan preventif dan promotifnya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan santun lansia di puskesmas dan rumah sakit. Tentang santun lansia ini, bagaimana caranya, syaratnya sebuah fasilitas pelayanan kesehatan disebut santun lansia itu nanti bisa dibaca lebih lanjut dalam buku referensi yang nanti saya cantumkan, saya lampirkan. Jadi dicontohkan di sini misalnya jalan-jalan atau koridor-koridor di puskesmas di rumah sakit itu harus punya pegangan di dinding. Demikian juga tangga dan kamar mandi dan sebagainya harus punya pegangan kuat atau alat untuk berpegang bagi lansia yang sudah memiliki keterbatasan atau disabilitas ini.
Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas hidup mandiri melalui layanan home care atau layanan jangka panjang. Yang keempat adalah upaya-upaya kesehatan untuk memperlambat proses degeneratif, dan yang kelima adalah peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan lansia ini. Karena materi ini terkait dengan kecenderungan dan isu terkini dan kecenderungan ke depan, maka saya berikan tugas lanjut bagi mahasiswa untuk membaca buku referensi sesuai dengan link yang tertera pada slide ini. Topik yang terkait dengan mata kuliah pokok bahasan saya ini adalah yang pertama, bagaimana seluk-beluk pelayanan di posyandu lansia, di puskesmas santun lansia, dan pelayanan lansia di panti sosial. Silahkan dibaca dalam bukunya, linknya tertera pada bagian bawah slide ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.